Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara wajah webinar series pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Selamat pagi insan wajah dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menyertai kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh insan wajah yang sudah mengikuti acara wajah webinar series pada pagi hari ini dengan tema kontribusi terhadap keluarga dan pekerjaan. Alhamdulillah, pada WWS episode 14 ini kita berkesempatan berbincang-bincang dengan pemateri yang sudah bersama kita, yaitu Coach Erwan Wahyu Wibowo. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Fine, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di acara ini, Coach. Sebelumnya saya akan bacakan profil dari Coach Erwan. Beliau merupakan seorang sarjana hukum, magister ilmu administrasi publik, dan magister ilmu lingkungan teknologi. Masya Allah, sungguh jiwa-jiwa pembelajar. Oke, baik, kita langsung saja untuk memulai acara webinar pada pagi hari ini dengan tema kontribusi terhadap keluarga dan pekerjaan, Coach. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukannya apa saja ya, Coach? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau kesibukan pekerjaan, alhamdulillah saya masih di Pemda Pati, Mas. Kebetulan saya sedikit dari perancang peraturan perundang-undangan. Kalau di Kabupaten Pati itu setahu saya itu hanya 4 yang benar-benar dia perancang peraturan perundang-undangan. Jadi termasuk saya salah satunya. Kalau aktivitas di luar itu, alhamdulillah masih di masyarakat, ada beberapa organisasi untuk pemberdayaan, pembinaan gitu-gitu ada. Di level kabupaten ada, Jawa Tengah ada, nasional juga ada. Ya lumayan lah untuk apa ya, agar waktu dan umur saya manfaat gitu lah ya. Bermanfaat ya, Coach. Ya. Kalau boleh tahu untuk aktivitas masyarakatnya ini seperti apa? Bisa sharing-sharing? Iya. Kalau di masyarakat, kalau masyarakat sekitar ya masih sama ini ya, warga gitu Mas, pemberdayaan masyarakat, lebih ke sosial sih. Sosial ya? Lingkungan, lalu juga ada pembinaan generasi muda juga ada. Oh, Karang Taruna, Coach? Atau bukan ya? Generasi muda ini lebih ke anak-anak sekolah. Oh, anak sekolah. Usia berapa? Anak SMA. Oh, SMA ya? Anak SMA. Kebetulan saya juga beberapa kali diminta untuk jadi apa ya, pemateri itu, ngisi kajian juga di sekolah-sekolah juga. Di sekolah. Lalu ya di masyarakat yang lain alumni. Nah, barusan Mas Haji. Jadi ada IKA Undip alumni. Jadi kayaknya siapa namanya, beberapa insan apa WKD ya? Nyebutnya tadi apa Mas? Insan wajah. Insan yang berhati baja. Yeah. Ada beberapa join juga di situ. Ya harapannya nanti kita bisa memberikan kontribusi untuk di masyarakat itu, untuk Kabupaten Pati terutama. Itu. Berarti untuk aktivitas pekerjaan sebagai staf legal ya, bisa dikatakan sendiri ya. Iya. Perancang peraturan perundang-undangan. Yeah. Seperti itu. Banyak Coach untuk tahun ini sudah merancang berapa undang-undang? Tahun ini per bulan Mei ini saya sudah ada 3 peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah. 2 sudah dipublikasikan, 1 mungkin bulan depan karena harusnya akhir bulan ini, tapi ternyata karena kesibukan dari beberapa
beberapa orang pejabat di tempat kami, jadi dimundurkan bulan depan. Jadi selama ini bagaimana respon keluarga jenengan, khususnya anak dan istri terhadap semua aktivitas yang Coach Erwin jalani? Ya, jadi gini Mas Haji, ternyata yang harus dipahami itu ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan itu kita nggak hanya di balik meja gitu kita drafting dan seterusnya, tapi satu kita juga harus terjun ke masyarakat kita aspirasi ya kalau penulis cerpen itu cari inspirasi, kalau penyusun peraturan perundang-undangan itu cari masalah di daerah itu kayak apa, itu satu. Lalu ketika kita ada permasalahan dalam penyusunan, apakah ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau enggak, itu harus kita konsultasikan. Jadi bisa jadi kita juga sering keluar dari kantor, keluar dari daerah juga, maksudnya dinas luar ya, ke Semarang, ke Jakarta dan seterusnya. Ya memang itu sometimes keluarga juga, waktu bersama keluarga otomatis berkurang ya. Tapi yang saya pahami Mas Haji bahwa yang namanya kehidupan pekerjaan dan kehidupan keluarga ini, kalau istilahnya anak sekarang itu, anak Gen Z itu work-life balance. Kalau bagi saya enggak, Mas. Bagi saya enggak. Justru harusnya adalah harmoni yang ada. Harmoni life itu antara keluarga sama pekerjaan. Dan ketika kita membagi pekerjaan atau keluarga, membagi ini maksudnya itu bukan waktu yang dipersoalkan. Bukan tentang waktu, Mas. Jadi kalau waktu saya pikir lebih mudah ya. Kalau waktu misalnya dalam satu hari 24 jam kita bagi waktu untuk pekerjaan berapa, bagi waktu untuk keluarga berapa, tapi nggak selalu seperti itu ternyata setelah saya pahami, setelah saya praktekkan gitu. Tapi lebih kepada quality time, bukan quantity of time, tapi quality time. Sometimes suatu ketika kita itu hanya menghabiskan waktu 15 menit atau 30 menit itu bersama keluarga, tapi jika itu quality, time-nya quality, itu berkualitas, maka bisa jadi itu efeknya luar biasa. Saya ingat cerita, coba bayangkan ya, yang namanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan dulu ketika ada perintah Allah untuk menyembelih, bukan itu Mas. Ini mendekati korban tapi bukan itu. Bukan itu. Jadi ketika beliau diminta untuk mengirim istrinya Hajar dan Ismail ke negeri yang tandus. Jadi domisili Ibrahim itu kan di Palestina, tapi istrinya dikirimnya ke Makkah. Pada saat itu jarak antara Palestina dan Makkah itu kan jauh. Nah sekarang di negara modern ini kan sudah beda negara gitu, jaraknya jauh gitu. Tapi zaman dulu nggak ada WA loh Mas, nggak ada Zoom gitu, nggak bisa video conference loh. Tapi bagaimana seorang Ibrahim itu bisa mendidik anak sehingga punya anak yang taat, punya istri yang taat seperti Hajar dan Ismail. Itu pasti ada sesuatu yang spesial. Ternyata ya quality time-nya tadi. Jadi ketika Ibrahim itu sesekali berkunjung, karena dia domisilinya itu di Palestina, sesekali aja dia berkunjung ke Mekah. Tapi begitu beliau berkunjung ke Mekah itu Ibrahim itu benar-benar memberikan waktu yang berkualitas untuk keluarganya. Kuncinya itu sih Mas. Jadi harmony of life itu kuncinya adalah quality time itu. Ini kalau dari sisi keluarganya. Kalau dari sisi pekerjaannya jelaslah kita profesional aja itu. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita maksimalkan semaksimal mungkin. Sama ketika misalnya contoh Mas, saya harus pergi keluar daerah Jakarta misalnya konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, itu bisa butuh waktu 3-4 hari. 3-4 hari nggak ketemu gitu. Ketemu mungkin by phone. Alhamdulillah sekarang udah cukup banyak fasilitas ya, mau WA call, Zoom, FaceTime macam-macam. Video call ya. Ya paling tidak biasanya itu habis maghrib
habis maghrib itu anak itu telepon terus kasih pesan-pesan. Biasanya sih tanya kesehariannya dia hari itu seperti apa. Dia mau ceritain, dengerin aja. Itu lebih seperti itu sih saya selama ini. Jadi keluarga so far so good, support terhadap aktivitas saya dengan cara yang seperti itu tadi. Selama Coach Erwan berkeluarga, pernah nggak kira-kira ditegur oleh anak? Misal katakanlah, oh ayah nggak pernah, kamu nih kurang nih. Misal biasanya sering ada quality time, kemudian akhir-akhir ini kok renggang, pernah kayak gitu, Coach? Komplain pernah mas. Komplain pernah ya? Pernah mas Haji. Jadi pernah itu dalam 1 bulan itu saya setiap minggu harus keluar daerah itu, harus tugas keluar daerah. Pernah komplain, sering keluar daerah gitu, sering pergi lah kerja gitu. Komplain aja. Kalau istri sih sudah bisa memahami ya mas, pekerjaan. Dulu waktu kita pertama kenal ta'aruf itu juga udah tahu aktivitas saya seperti apa gitu, nanti akan seperti apa. Saya juga tahu aktivitas istri seperti apa. Tapi anak ini kan kadang ya gitu. Walaupun sudah dipamiti mas, nanti diiming-imingi, nanti pulang dibawain apa gitu. Tapi biasanya tetap ada komplain karena merasa mungkin kurang waktunya dia bersama ayahnya, lebih kepada kangen, agak frustrated gitu, agak frustasi karena ayahnya mungkin sibuk gitu dan seterusnya. Tapi biasanya mas kalau seperti itu tak aja itu. Jadi kalau kiatnya itu intinya adalah bagaimana keluarga itu bisa tahu kondisi saya waktu saya kerja atau melaksanakan tugas profesional saya itu di luar daerah itu seperti apa. Sometimes itu kalau pas istri libur atau pas weekend gitu, anak libur, biasanya tak ajak staycation-nya di hotel juga, di hotel yang sama tempat saya menginap. Tapi jangan khawatir, saya nggak pakai anggaran biasanya saya tetap biasanya bukain kamar sendiri gitu, buat anak-anak gitu, sambil saya kerja, sambil mereka juga ikut diajak. Tapi saya memahami tidak setiap jenis pekerjaan dan tidak setiap profesi itu memungkinkan hal tersebut, gitu. Nggak setiap pekerjaan memungkinkan kita mengajak keluarga untuk ikut serta bersama kita dinas luar daerah. Bisa kok mas, hal yang simpel itu. Misalnya anak itu diajak ke tempat kerja orang tuanya. Anak-anak saya itu kalau yang gede biasanya dulu waktu dia masih sekolah di Pati, pulang sekolah itu dia nggak pulang ke rumah, tapi ke tempat kerja saya. Dia tahu bagaimana kerjaan orang tuanya. Yang paling kecil biasanya juga sama. Walaupun kemudian apa yang diingat dari tempat kerja orang tuanya itu adalah akuarium yang besar yang ada ikan warna-warninya, it's okay gitu. Tapi paling tidak dia itu ngerti gitu, bahwa orang tuanya itu tempat kerjanya seperti ini, kalau bekerja itu seperti apa dia tahu. Dan itu menimbulkan semacam toleransi bagi dia. Ternyata saya kerjanya seperti ini gitu. Ada pemahaman anak ya. Jadi kadang kita ngomong-ngomong tok itu anak itu nggak paham ya. Tapi ketika dia diajak untuk tur ke tempat kerja kita, baru dia paham. Jadi kiat-kiatnya seperti itu mas. Kalau menurut Coach Erwan sendiri, apakah ada hubungan antara keharmonisan di rumah tangga terhadap kinerja dalam pekerjaan? Kalau saya pribadi ngomong ada atau tidak itu kan berarti nanti saya diragukan. Background saya sarjana hukum, administrasi publik, lalu environment gitu, lingkungan, kurang qualified kalau saya bilang. Tapi saya pernah baca sebuah jurnal artikel ilmiah ya. Itu penelitian di Harvard University bahwa orang yang ada di lingkup keluarga yang harmonis itu produktivitasnya itu 25% lebih baik daripada karyawan yang keluarganya itu
unmanagement. Berarti ada hubungannya berarti. Iya, itu bukan saya yang bilang ya. Tadi saya bilang, saya nggak punya background itu, tapi saya baca penelitian. Setahu saya seperti itu. Alhamdulillah saya baca seperti itu dan itu logis Mas. Karena apa? Karena support keluarga itu saya ngerasain pernah saya itu. Jadi kebetulan saya punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri. S2 pada saat itu, dan sistem S2 di luar negeri itu seperti kita kerja ya, mirip-mirip lah, walaupun kita sekolah ya, studi, tapi sistem kerja kebetulan saya di Jepang Mas. Saya itu dianggap seperti karyawan lab ya, jadi saya melakukan riset dan seterusnya dari jam sekian sampai jam sekian, itu riset itu nanti outputnya tetap penelitian, hasil penelitian. Nah 3 bulan pertama itu saya berangkat bareng keluarga. Jadi memang ada beberapa opsi untuk kita itu pergi bersama keluarga dengan visa turis dulu keluarganya, lalu nanti visa turisnya di-convert jadi visa residen gitu. Tapi pada saat itu dengan segala pertimbangan akhirnya saya berangkat dulu, saya ngurus visa, administrasi kependudukan di sana, baru kemudian saya kirim Certificate of Acceptance namanya, bahwa Jepang itu menerima keluarga saya untuk tinggal bersama saya di sana. Jadi keluarga sempat ke Jepang ya? Sempat ke Jepang. Jadi 3 bulan tapi saya di sana. Itu Mas yang saya rasain ya. Saya jadi jomblo musiman gitu pada saat itu. Saya harus kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, tapi saya harus nyiapin semua sendiri. Sarapan saya siapin sendiri. Dan di Jepang itu yang namanya transportasi dan makanan itu mahal Mas. Transportasi dan makanan itu mahal, jadi supaya kita itu hemat, biasanya saya itu bawa bekal. Dan nggak cuma saya ternyata teman-teman juga banyak seperti itu. Which is saya harus masak kan, sebelum saya berangkat kerja itu saya harus masak dulu buat sarapan, lalu saya bikin bento buat makan siang. Itu mungkin pulang itu saya biasanya kalau musim panas Mas, masakan yang dimasak pagi sore itu udah basi kalau siang. Tapi kalau pas musim gugur, fall atau winter, itu biasanya makanan lebih tahan lama. Nah pas musim panas itu berarti orang harus masak 2 kali, pagi sama siang ketika dia pulang dari kantor atau pulang dari lab atau pulang dari kampus, dia harus masak lagi. Begitu hektiknya Mas, begitu hektiknya. Berarti kan energi saya untuk kerja di lab itu juga udah habis dulu kan. Karena nggak ada support system di situ. Nah itu loh maksudnya tuh di situ. Arahnya tuh di situ. Berbeda antara ketika kita ada keluarga support sama jauh sama keluarga berbeda. Betul. Dan ketika 3 bulan kemudian keluarga nyusul, saya lebih produktif Mas. Misalnya dalam sepekan itu saya hanya bisa mereview 5 sampai 7 jurnal. Ketika sama keluarga dengan support system. Jadi saya nggak bilang bahwa istri saya itu hanya bantuin saya masak enggak lebih dari itu. Nanti next mungkin kita ngobrolnya lebih jauh gitu, nggak hanya urusan memasak, tapi urusan support system yang lain gitu dari keluarga itu cukup produktif. Jadi yang biasanya 5 sampai 7 jurnal itu saya harus bisa review, itu bisa sampai 10 jurnal. Lebih dari 10 jurnal itu review. Kalau sekarang review jurnal gampang ya, tinggal masukin AI udah ke review. Tapi dulu belum Mas, belum masanya itu ChatGPT. Saya studi 2018 sampai awal 2020. Jadi sebelum corona ya? Jadi saya sempat corona di sana. 1 semester. Sempat kuliah online juga saya. Dan itu yang saya syukuri. Jadi ketika keluarga di sana kita menghadapi corona bareng-bareng. Jadi saya nggak was-was itu di kampung halaman di Pati nanti keluarga saya gimana gitu. Benar-benar kita udah boyongan di sana, kita hadapi corona bareng-bareng pada saat itu. Itu kalau nggak ada support sistemnya ya mungkin kacau. Berbeda ya sih. Betul. Mungkin saya lulusnya juga akan lama itu 3,5 tahun itu. S2-nya kayak S1 tadi. Jadi kalau kita bicara ada hubungannya. Berhubungan Antara keharmonisan di rumah tangga terhadap kerja di dalam pekerjaan. Betul, dan itu hasil risetnya seperti itu. Kemudian Ustadz, jika ada konflik walau sekedar berbeda pendapat, bagaimana cara
Ustaz menanggulanginya seperti itu? Ngobrol mas, Ngobrol ya? ngobrol, intinya ngobrol. Jadi ngobrol itu ada dua, ini sama istri ya? Sama istri. Sama istri ya, oke. Kalau sama istri biasanya ngobrol aja. Jadi ngobrol itu di dua momen biasanya. Saat makan, makan bareng itu diobrolin, sama pillow talk. Gimana? Jadi mau tidur gitu. Oh, sebelum tidur berarti ya? Sebelum tidur kita ngobrolin gitu. Jadi apa ya? Jadi saya heran tuh kadang itu pasangan-pasangan itu yang banyak. Saya juga baru baca sebuah riset itu. Ternyata tingkat perceraian ini hari di Indonesia itu sangat tinggi mas. Jadi orang antri di pengadilan agama itu udah kayak antri sembako gitu. Dan persoalannya apa? Biasanya kurangnya komunikasi gitu. Ternyata adanya gadget, aplikasi itu tidak kemudian memudahkan orang untuk saling berkomunikasi. Even itu suami atau istri. Kadang itu kalau gadget itu menjauhkan yang dekat dan mendekati yang jauh. Ya. Kadang istrinya di pojok sana, suaminya di sini, gadgetan gitu. Yang penting itu mas, komunikasi itu benar-benar bukan lewat gadget, dia langsung gitu. Di momen mungkin masing-masing keluarga momennya beda. Mungkin habis sholat maghrib gitu ngobrol gitu. Tapi kalau saya senangnya ngobrolnya sambil makan, ngobrolnya menjelang tidur. Walaupun kemudian ketika misalnya saya udah capek banget atau istri capek banget itu, kadang ketika saya ngobrol kok nggak ada sautan di sebelah, oh ternyata udah tidur. Oke, berarti kalau dia udah tidur berarti permasalahan sudah clear ya. Ya kurang lebih sama seperti saya. Jadi itu kalau habis maghrib itu biasanya saya, ayah sama ibu sama adik ngumpul. Jadi di kamar, nggak di ruang makan atau di ruang tamu. Ya jagungan nangis seperti itu. Ya cerita-cerita. Kalau adik ya cerita tentang sekolah, kalau ayah ya cerita tentang kerjaan, dan sumbernya itu ke ibu, curhatnya itu ke ibu semua. Jadi satu pintu. Jadi kadang momen-momen seperti itulah yang membuat hubungan kita itu quality ya. Betul. Di waktu-waktu tanpa gadget dan tanpa halangan apapun itu lebih quality seperti itu. Mungkin bersama seperti itu sih. Kalau misal katakanlah konflik di dalam lingkungan pekerjaan sendiri, gimana Coach menanggapinya? Dalam sebuah institusi atau sebuah circle ya, pasti ada lah orang-orang yang toksik, itu pasti ada. Ada. Tapi kalau saya bagaimana supaya saya itu juga punya ini, saya tuh tekankan ke staff saya. Jadi saya punya beberapa orang staff, 5 orang, 1 orang udah pindah. 5 orang itu saya tekankan, saya bilang ke mereka, waktu aktif kita di kantor itu lebih banyak daripada waktu aktif kita di rumah. Gitu. Jadi misalnya ini BKD sampai 3:30 atau dari jam 7 misalnya, 7 ya bener ya. Kalau saya aja lah itu, saya nggak ngerti BKD. Dari saya 7:30 sampai 3:30 sore, itu kan berarti waktunya itu lama sekali. Waktu aktif loh mas, waktu yang kita itu terjaga. Kalau di rumah waktu kita lebih banyak, dari 3:30 kita pulang kerja sampai nanti 6:30 lebih banyak. Tapi kan kita ada waktu istirahat juga di situ, waktu tidur mungkin 6 sampai 8 jam. Yang saya bilang adalah waktu aktif kita itu lebih banyak di kantor. Jadi sangat sayang sekali kalau kemudian kita itu, saya tekankan ke mereka, terutama bagi saya sendiri, ketika kita itu di tempat kerja dengan waktu aktif yang segitu banyaknya, justru membuat lingkungan atau kondisi sekitar kita itu, tempat kerja itu menjadi gak nyaman. Jadi kalau dipikir-pikir 7:30 sampai 3:30 kok kondisinya gak nyaman banget, itu gak enak gitu. Ini kita belum bicara masalah produktivitas kerja ya, tapi dari sisi kenyamanan aja gitu, rasanya sumpek, rasanya pikiran jadi ide nggak bisa keluar macam-macam gitu kan. Jadi bagaimana kita itu bikin suasana lebih nyaman di tempat kerja, karena waktu aktif kita tadi sehari itu lebih banyak di tempat kerja. Kuncinya apa lagi mas? Kuncinya adalah ngobrol. Kalau ada masalah diobrolin.
Jadi saya itu nggak pernah di antara staf saya, kalau ada masalah 1-2 orang itu pernah kejadian mas. Satu orang dengan orang lain, satu orang dengan yang lain, gitu. Langsung saya selesaikan hari itu juga. Saya undang berdua menghadap, permasalahannya apa, diobrolin, diselesaikan. Saat itu juga tanpa harus nunggu. Kalau dalam Islam itu kan kita dilarang mendiamkan 3 hari. Kalau bagi saya sehari saat itu juga ya. Oke. Tapi pernah ya intinya kalau memang konflik itu komunikasi adalah kunci ya. Biar satu sama lain itu mungkin bisa saling memahami ya. Betul. Ya. Karena gini mas, saya memahami bahwa kita itu bukan ahli kebatinan. Kalau ada masalah itu dibatin kok itu nggak ngerti gitu. Ya harus diungkapkan ya. Betul. Tapi saya paham juga bahwa tidak setiap orang itu pandai untuk mengekspresikan lewat kata. Kalau ada problem. Jadi sometimes ya kita harus pancing juga. Sebut bola ya. Betul, harus pancing. Misalnya di kantor nggak kondusif, tak ajak keluar makan gitu. Pernah kejadian baru-baru ini. Memang ada persoalan, bukan di unit saya sebenarnya, tapi ngefek ke unit saya. Jadi kalau di tempat saya itu kan sub perundang-undangan memang saya leadernya di situ. Tapi pekerjaan saya itu pasti kan multisektoral, nggak hanya urusan perundang-undangan juga, tapi yang lain juga. Nah kebetulan di tim lain itu ada problem dan itu ngimbas ke saya. Ini kasak kusuk tapi bukan kasak, staff saya itu kasak kusuk tapi bukan kasak kusuk ada masalah di tempat saya, tapi kasak kusuk karena orang lain atau bidang lain. Akhirnya mereka tak ajak keluar makan itu di tempat yang private. Jadi di kafe di Pati itu kan banyak ya. Kebetulan kita nggak punya tempat yang private yang seperti ini gitu kayak di sini. Ya udah kita keluar aja, kita booking tempat private di atas, kita obrolin, setelah itu clear gitu. Cara saya ngereh-ngereh bahasanya itu biar mereka itu nggak terlalu marah terhadap pihak lain. Itu saya cooling down mereka. Kiatnya seperti itu. Ya, memang komunikasi itu perlu. Betul. Komunikasi dan makan. Komunikasi dan makan. ada apa itu dopingannya sedikit ya. Tapi selama jenengan menjabat di staf perundang-undangan itu pernah nggak misal katakanlah ada masalah nih di kantor, pernah nggak ke bawah sampai rumah karena saking seriusnya mungkin misalkan ya seperti itu. Jadi kalau masalah kantor kerjaan saya bawa ke rumah sebisa mungkin enggak mas. Jadi bahkan orang kantor itu paham ketika saya sudah sampai rumah dan itu jam 9 malam, HP itu saya setting mode fokus. Mode fokus itu berarti telepon nggak bisa masuk. WA juga nggak akan muncul notifnya. Baru aktif lagi setelah jam 6. Setelah jam 6 pagi. Dan itu paham itu. Bahkan ketua DPRD telepon saya pun nggak akan masuk. Dan beliau paham, nggak akan telepon saya di jam-jam itu, jam 9 sampai jam 6 pagi. Tapi itu prosesnya juga lama untuk memahamkan itu mas. Seringnya kan kita sok-sokan gitu, pokoknya HP sampai rumah off. Tapi pekerjaan sendiri nggak beres di kantor. Tapi kalau kita selama ini di kantor pekerjaan hasilnya oke, jadi kita bikin rules yang itu membatasi privasi kita, orang kantor akan paham. Jadi kuncinya, itu paham mereka. Jadi pekerjaan kantor sebisa mungkin tidak akan saya bawa ke rumah. Tapi manusiawi mas, ketika ada persoalan atau pressure di kantor ngefek secara psikis, kejiwaan, kemudian ke rumah, itu ngefek. Kadang omongan jadi nggak enak kepada keluarga, itu pasti. Secara manusiawi ya. Tapi kita harus effort, harus berusaha supaya persoalan kita di kantor itu tidak berimbas kepada yang di rumah. Yang di rumah nggak tahu apa-apa kok mas, kasihan. Sama halnya juga ketika dibalik persoalan rumah tangga, akhirnya staf kita yang jadi imbas, itu juga nggak boleh. Tapi yang namanya manusia dan manusiawi, yang namanya psikologis kemudian bocor halus gitu, kemudian kelepasan itu ya wajar. It's okay. Say sorry, minta maaf, jelaskan persoalannya, itu it's not about you, bukan tentang kamu, itu saya marah bukan karena kamu, itu tapi karena pekerjaan. Akhirnya curhat mas, selesai juga akhirnya gitu. Tapi yang saya seneng gitu,
Jadi anak-anak itu kan jarak anak saya yang pertama kedua itu dekat 13 bulan. Tapi jarak antara anak kedua ke anak terakhir itu 10 tahun. Saya cukup beruntung ketika anak-anak saya itu udah merantau semua, yang dua ini udah di pondok, masih ada yang kecil di rumah. Jadi ketika saya pulang capek apapun, pada saat itu mungkin saya capek banget itu karena ada persoalan, itu anak saya yang kecil itu pasti datang nyambut saya, Mas. Ada sosok penghibur ya, Pak? Iya, jadi alhamdulillah itu. Jadi bentuk support system yang lain selain urusan masak-memasak itu hal-hal seperti itu dulu, Mas. Compassion, kasih sayang antara keluarga, anak itu disambut, minta gendong gitu. Coba bayangkan, capek mungkin ya, pada saat itu saya capek banget gitu. Sampai mungkin ngangkat galon aja gak kuat yang 19 liter itu. 19 liter kan berarti 15 kilo ya. Galon gak kuat mungkin, tapi anak saya datang, ya anak saya sih 15 kilo ya. Beratnya 16 lah sekarang. Masih ngangkat itu enteng aja. Ini beneran, saya bukan hiperbola ya. Tapi semangat karena kasih sayang anak itu disambut itu Abi gitu, terus minta gendong gitu. Ya itu sudah cukup mengeliminir beban psikologis pekerjaan. Jadi sebelum saya masuk rumah itu udah terbebas itu. Berarti Coach Wahyu, Coach Erwan ini cukup bisa mengelola ya antara waktu pada saat di rumah sama di kantor lah. Alhamdulillah. Pengelolaan terhadap konflik ya. Kemudian Coach, untuk pertanyaan terakhir nih, mohon tips dan triksnya bagaimana kita tetap bisa dekat dengan keluarga walaupun memiliki aktivitas yang padat di dalam pekerjaan kita, terutama di pabrik. Kalau di Wijaya mungkin rekan-rekan bisa disimak karena ini kunci daripada materi BBS kita pada pagi hari ini. Yes. Kuncinya tadi, Mas, bahwa pekerjaan saya memahami, yang saya pahami adalah bahwa pekerjaan dan keluarga itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Dia itu saling mendukung apabila kita ciptakan harmoni di antara keduanya. Makanya bagi saya work-life balance itu nggak berlaku. Harmoni itu tadi harus mengharmoniskan antara pekerjaan dan keluarga. Ada satu sisi dari keluarga itu yang pasti dia akan support aktivitas kita. Karena yang namanya keluarga itu nggak akan membiarkan ketika anggota keluarganya itu dalam kesulitan, termasuk dalam urusan pekerjaan. Makanya keluarga itu satu harus harmonis, yang kedua adalah keluarga dia harus menjadi support system bagi kita. Support system bagi kita. Bentuk support system itu contoh gini, Mas, kalau saya ketika saya pergi dinas luar gitu capek, apalagi misalnya saya harus pakai jalur darat karena nggak ada kereta di sana, mungkin nggak ada pesawat ke sana, harus lewat darat sama driver gitu. Capek di jalan, ketika pulang istri udah siap untuk mijitin saya gitu. Itu kadang bukan tentang pijitannya gitu, tapi tentang perhatiannya, tentang sentuhannya, itu yang bikin kita itu semangat lagi. Recharge energi. Itu satu harmoni tadi, yang kedua keluarga sebagai support system, yang ketiga adalah quality time sama keluarga. Jadi harmoni antara keluarga dan pekerjaan itu bukan tentang membagi waktu. Waktu itu seringkali tidak akan bisa adil kita bagi antara keluarga dan pekerjaan. Karena walaupun mungkin waktu itu genap ya, 24 jam kalau kita bagi 2 sama rata 12, tapi prakteknya nggak seperti itu. Prakteknya nggak seperti itu. Tapi bagaimana mungkin ketika keluarga itu butuh quality time yang lebih banyak, ngobrol, mendengarkan, itu kuncinya itu, Mas. Lalu spend time with family di waktu-waktu khusus. Memang kita khususkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama mereka.
entah itu saat weekday itu berarti hari kerja, bisa di rumah aja ngobrol dan seterusnya. Barusan kemarin Mas, saya tuh main cublak suwong itu sama anak saya itu, main tebak gambar tuh Mas. Ini dilakukan aja. Kalau anak-anak pas kumpul yang sekolah yang di pondok itu pada pulang, biasanya waktu maghrib itu ada waktu bersama. Habis sholat maghrib bareng-bareng, biasanya ada semacam kalau tim ya, coach sama timnya itu ada pep talk. Pep talk itu bagaimana menyemangati gitu timnya itu. Kayak Alex Ferguson gitu misalnya, dia punya pep talk tertentu gitu. Nah itu saya sama keluarga juga kadang kalau pas ngumpul itu ada pep talk, ada kata-kata yang bisa memotivasi kita semua. Temanya hal-hal yang dekat aja itu. Misalnya habis ada apa gitu, nanti kita motivasi, saling memberi motivasi di waktu-waktu yang memang itu waktu quality time buat kita. Oke. Seperti itu. Terkadang itu gini Gus, kita ini sebagai karyawan di seluruh BKD kan dari latar belakang yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda. Nah, gimana nih cara tips untuk bisa membangun lingkungan keluarga yang harmonis supaya kita ini agar ada support system untuk bekerja ini supaya produktif tadi? Ada kisi-kisinya nggak? Oke, Mas. Jadi Mas Haji, jadi nilai-nilai dalam keluarga itu sesuatu yang harmonis, sesuatu yang universal. Sesuatu yang universal. Jadi yang saya pahami berdasarkan keyakinan saya bahwa Rasulullah itu pernah bilang sebaik-baik lelaki itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, ini karena saya dari sisi laki-laki. Tapi yang mbak ini beda lagi. Tapi kurang lebih sama lah. Nilai-nilai itu baik terhadap keluarga itu kan nilai universal Mas. Nilai yang universal. Kasih sayang terhadap keluarga itu nilai yang universal. Kalau orang nikah itu sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu kan ketenangan di sana. Ketenangan itu nilai universal Mas. Apapun latar belakang keluarga jenengan, budaya jenengan, yang namanya ketenangan dalam keluarga itu sesuatu yang kita perjuangkan bareng. Kuli pun memperjuangkan ketenangan. Pegawai juga, buruh pabrik juga, karyawan pabrik juga, bos pabrik juga sama, pasti memperjuangkan ketenangan. Ini contoh aja ya, sakinah. Nah, kalian itu bisa dicapai dengan cara apa gitu? Satu dengan mawaddah, yang kedua dengan rohmah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah ketika kita itu mencintai pasangan kita itu karena fisiknya. Makanya istri itu kan disuruhnya kalau dari keyakinan kita itu justru bersolek itu ya di hadapan suaminya, bukan kebalik gitu. Kalau keluar rumah dia dandan cantik tapi di rumah ngobrol gitu kan. Nah, itu mawaddah. Jadi dari ketertarikan dari sisi fisik, dan itu manusiawi. Justru kalau kita dulu, ini bagi yang belum menikah ya, kalau mau mencari pasangan itu salah satunya adalah dari rupanya, keluarganya gitu, dan seterusnya, sampai kemudian agamanya. Nah, terus kalau kita memandang fisik itu ya boleh gitu menurut agama itu, bahwa bagaimana kita itu bisa calon pasangan, kalau ingin taruh biasanya itu sesuatu yang itu membuat hati kita itu tertarik, berbunga-bunga gitu. Nah itu salah satunya itu. Makanya mawaddah itu di awal pernikahan itu di pasangan muda biasanya karena fisiknya. Lalu yang terakhir dengan rohmahnya, Mas. Rohmah itu karena inner beauty, karena ketakwaan, karena empatinya gitu, karena kasih sayangnya gitu. Nah itu kan nilai-nilai universal semua Mas. Apapun latar belakang jenengan, keluarga, suku, profesi, itu nilai-nilai keluarga yang seperti itu adalah nilai-nilai keluarga yang universal. Termasuk visi keluarga itu visi yang universal. Kalau bagi saya, visi keluarga saya adalah bagaimana kita itu masuk surga bareng-bareng sekeluarga. Itu visinya. Itu kan universal juga Mas. Itu pun bisa diusahakan oleh
yang karyawan pabrik atau pegawai negeri atau karyawan BUMN, itu semua hal-hal itu adalah nilai-nilai universal. Jadi seharusnya tidak ada masalah apakah dia berbeda latar belakang, apakah dia dari anaknya petani, keluarga pegawai, atau keluarga keluarga wira swasta. Itu hal-hal yang memang nilai-nilai keluarga yang baik, itu yang menimbulkan ketenangan, itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan dan itu sifatnya universal. Jadi nggak ada masalah. Yang saya pengen bilang adalah no excuse, tidak ada alasan bahwa ketika saya punya latar belakang yang berbeda, maka nilai-nilai keluarga yang universal yang menurut kita harus kita perjuangkan dan itu menjadi tidak bisa diperjuangkan. Maksud saya seperti itu. Tidak terasa pertanyaan sudah kita lalui. Terus sambilah kita ada acara penutupan. Kami merasa tersanjung atas bimbingan dari Coach Herman, dan semoga apa yang disampaikan beliau dapat memberikan manfaat terutama bagi kita semua, seluruh tim Sambaja. Baik, saya sebagai kru yang bertugas dan mewakili panitia, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.